Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam rangka ngaji bersama atau ngaji bareng untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kakak kami tercinta, Ibu Aris Radu Patung Blora, para guru, ulama, dan semua pihak yang telah memberikan kritik dan saran-sarannya yang sangat berharga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita mencoba membahas secara singkat satu pertanyaan, yaitu bagaimana hukum berjenggot dalam timbangan fikih, dan sekaligus untuk menanggapi video berikut. Agar tidak gagal paham, ikutilah video ini hingga selesai. Tanya, ada seorang ikhwan berguru kepada seorang guru yang dia pernah belajar kepada Syekh bin Baz. Kemudian orang itu tidak berjenggot. Kemudian apakah boleh? Karena saya mau tanya kepada antum, jenggot itu sunnah atau tidak? Sunnah. Maksudnya sunnah yang mana? Sunnah fitrah, sunnah yang wajib dilaksanakan. Jadi ada sunnah yang hukumnya sunnat, ada sunnah yang hukumnya wajib. Ini sunnah yang karena Nabi menyebutkan u'ful liha wa arkhul liha wa ahfu syawarib. Adalah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu. Kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu menyalih orang-orang majusi. Artinya nggak boleh menyalih mengikuti orang majusi yang mereka mencukur jenggotnya. Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga Zahiri mengatakan bahwa melihara jenggot hukumnya wajib, mencukurnya hukumnya haram. Jadi nggak jaminan orang belajar kepada Syekh Fulan, nggak ada jaminan. Yang penting bagaimana dia melaksanakan sunnah. Bahkan kalau dia benar jujur, Syekh bin Baz pernah berfatwa ketika ditanya tentang masalah jenggot. Ya Syekh, atasan saya menyuruh saya untuk cukur jenggot. Enggak boleh kamu taat. Tentu berkali-kali Syekh. Ada tentara, ada polisi, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Begitu juga pernah ditanya Syekh, bagaimana kalau seorang imam, yang imam ini cukur jenggot terus? Boleh nggak kita berimam? Orang seperti ini musir ala maksiat. Orang yang terus menerus berbuat maksiat dan dia tahu tentang tidak bolehnya, maka nggak boleh kita berimam pada orang itu. Sampai seperti fatwa Syekh bin Baz. Kalau dia jujur, kalau dia muridnya Syekh bin Baz. Jadi kita nggak boleh belajar kepada orang-orang yang pelaku maksiat atau terus menerus berbuat maksiat, nggak boleh kita belajar. Kepada ahlul bid'ah nggak boleh kita belajar. Pelaku maksiat yang udah jelas-jelas termasuk syiar agama Islam. Jenggot termasuk syiar daripada agama Islam. Syiar dari agama Islam. Apa hukumnya memotong jenggot dan merapikannya, boleh atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan u'ful liha. U'fu artinya biarkan aja, biarkan aja. Dan Rasulullah SAW bersabda urkhul liha, panjangkan jenggot. Dan riwayat lain kathiful liha, lebatkan jenggot. Jadi ini 3 perintah. Biarkan, biarkan jangan usik artinya. Panjangkan, jangan dipotong. Terutama yang bagian arah ke bawah. Lebatkan, jangan dipotong, terutama bagian yang kiri kanan. Sehingga lengkap sudah. Oleh karena itu, perbuatan memotong dengan tujuan merapikan bertabrakan dengan perintah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jawaban dari pertanyaan berikut sekaligus untuk menanggapi video di atas.
Bagaimana hukum berjenggot dalam timbangan fikih? Jawab, hukum asal berjenggot adalah sunnah, bukan wajib, dan bisa berubah karena ada ilatnya. Penjelasan. 1. Hukum asal berjenggot adalah sunnah, bukan wajib. Mengapa? Dalam hadis, fitrah berjenggot sejajar dengan bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung, berkumur, dan lain-lain yang hukumnya sunnah. Oleh karena itu, hukum asal berjenggot adalah sunnah, bukan wajib. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja dengan air. Zakaria berkata bahwa Mu'shaf berkata, aku lupa yang ke-10, kurasa yang ke-10 adalah berkumur. Hadis riwayat Muslim dan lain-lainnya. 2. Hukum berjenggot berubah karena ada ilat atau alasan. Perintah berjenggot adalah untuk menyelisih orang-orang musyrik, majusi, dan ahli kitab, di mana pada masa Nabi SAW mereka biasa mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Sekarang ini orang-orang musyrik juga berjenggot, seperti paranormal, dukun, kungfu di Cina, orang-orang Hindu di India, dan lain-lain. Maka untuk menyelisih mereka adalah dengan tidak berjenggot. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, kami para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, sungguh ahli kitab itu biasa memotong jenggot dan memanjangkan kumis mereka. Maka Nabi SAW menjawab, potonglah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian, serta selisihlah ahli kitab. Hadis sahih riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot kalian, selisihlah kaum majusi. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, selisihlah kaum musyrikin, pelihara jenggot dan cukurlah kumis. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Kesimpulan. 1. Hukum asal berjenggot adalah sunnah karena sejajar dengan yang sunnah. 2. Hukum berjenggot berubah karena ada ilat atau alasan. Pada zaman Nabi SAW, berjenggot adalah menyelisih orang-orang musyrik karena mereka saat itu tidak berjenggot. Sekarang ini saat orang-orang musyrik berjenggot, maka untuk menyelisih mereka adalah dengan tidak berjenggot. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.